riwayat menarik sekali. Ini untuk sebagai mukadimah ya. Mangkana fi yaumihi alal hidayah awil Islam wal iman. Barang siapa yang di harinya itu dia dalam keadaan di atas petunjuk hidayah Allah. Barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah. Artinya di dalam Islam dan iman. Kemudian dia sehat badannya, sehat lahir batin, jasmani rohaninya. Baik dia dengan keluarganya. Kemudian yang dimakan halal ada. Bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi yang dimakan halal ada. Dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia punya hutang pun bukan hutang yang menyusahkan dirinya, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Ya. Jadi artinya ini harus kita syukuri, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk hidayah dalam Islam dan iman kepada kita. Yang itu tidak diberikan Allah kepada semua hambanya. Mahalnya hidayah kita bisa merenung-renung ketika Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat inginkan bagaimana anak dan istrinya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Tapi juga enggak diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan imannya. Ya. Kemudian Nabi Lut, istrinya malah dia menjadi pelopor lesbi atau pendukung lesbi, juga tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya malah menjadi produser dari berhala. Ya, juga tidak mau beriman. Bahkan paman Rasulullah sendiri pun yang jelas mati-matian pun tidak mau dalam Islam dan tidak mau menerima risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka hidayah Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita ini patut wajib kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling akhir. Maka sebenarnya ada rumus yang hendaknya kita di mana pergi selalu kita ingat 3 ayat tentang kematian. Ya. Jadi di mana saja kita pergi, alangkah baiknya jika kita mengingat akan 3 ayat tentang kematian. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nah, kata-kata mati. Ustaz pelan-pelan. Baik. Jadi saya ulangi, upayakan di dalam perjalanan, lebih-lebih kita safar, maka ingatlah selalu 3 ayat tentang kematian. Kenapa? Ketika kita mengingat 3 ayat tentang kematian ini, insya Allah kita akan hati-hati, kita akan mawas diri, dan insya Allah kita nggak akan melakukan yang dilarang dan diharamkan Allah. Ayat tentang kematian itu sering kita dengar. Apa itu? Yang pertama, Ali Imran 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Famang zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Apa kata Imam Ghazali menjelaskan ayat yang mulia ini dengan mengatakan kata-kata pasti itu artinya dekat. Sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kenapa kematian dikatakan sesuatu yang paling dekat? Ya, karena dia datangnya tiba-tiba lebih cepat dari angin yang datang. Tidak peduli kita lagi taat, naudzubillah min dzalik, apalagi lagi atau dalam maksiat.
daripada angin ya? Iya. Sebenarnya saat ini kita itu dikejar-kejar dengan yang namanya kematian. Ya. Jadi sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kenapa? Karena kematian itu datang nggak peduli kita lagi taat atau lagi maksiat, naudzubillah min dzalik, lagi senang-senang atau enggak. Mungkin saya dalam satu pekan ini dapat beranda YouTube itu yang ngeri ya. Satu bapak-bapak yang berjoget-joget mati. Ya. Terus ada yang kemarin, kalau kemana agak lama ini, yang mati ya. lagi lomba dia lagi latihan karaoke, mau lomba waktu itu sih Agustus ya, untuk dapatkan hadiah kulkas. Itu suami istri itu berduet latihan, pas latihan suaminya mati. Nah, yang baru-baru ini ada emak-emak itu dia lagi live mau buat apa masakan atau apa, ya itu mati, cuman ya lagi nyiapkan atau lagi baru nunjukkan. Kenapa mati itu? Kepalanya ini nyebur di nggak tahu panci itu airnya panas atau enggak, tapi mati dia. Nah, makanya Nabi termasuk mengatakan orang yang cerdas dari umatnya Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian, kemudian dia yakin dengan kematian itu, dia mempersiapkan dengan amalan yang terbaik. Dan mohon maaf, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati nggak harus tua dulu. Apalagi yang sudah tua, maaf ya. Ya, jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena orang mati nggak harus pakai tua dulu loh. Apalagi yang sudah jelas-jelas sudah tua. Masya Allah. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena kematian tidak harus sakit dulu. Ya, saya mendapat cerita juga dari seorang murid. Jadi suaminya itu baru datang menjelang maghrib. Dia bilang, "Ma, aku kayaknya masuk angin, tolong dong kerokin." "Oh ya, ya, buatin kopi atau teh begitu." Istrinya ngerebus air, ya. Di depan rumahnya tuh ada yang jual ini, ya nggak jauh rumahnya itu, di depan rumahnya lah. Itu ada yang jual jamu itu. Jadi suaminya sholat, kemudian ibu itu ngidupin masak air, merebus air, dia keluar sebentar, ya, dia beli jamu, ya, dia beli jamu di depan rumahnya itu, ya, karena rumahnya gang itulah, beli jamu gitu di warung. Pulang dilihat suaminya itu, dilihat kamar, dikira tidur istirahat. Ya sudah, istrinya langsung buatkan ya jamu seduh itu loh, Bu. Ya, jamu seduh dibuat, dia masuk. Ya, Pak. Ternyata sudah meninggal. Ya. Jadi istrinya itu nyeselnya, aduh kenapa aku tadi ketika suami minta dikerokin tadi, kenapa nggak tak kerokin langsung ya? Jadi ya kan namanya walaupun dikerokin langsung jatahnya. Cuman itu, ya pertemuannya kan singkat sekali. Masuk rumah, "Ma, aku kayaknya masuk angin, ya buatin kopi deh atau jamu lah." Karena di depannya itu warung lah gitu, dia beli jamu yang serbuk itulah gitu. Dan ngidupin kompor kan berapa menit, keluarnya cuman depan rumahnya nggak jauh. Suaminya sholat, tapi sholat ya di depan, ya istrinya juga ngeliat ini paling tiduran gitu kan. Dia nyiapin minuman, dipanggil sudah innalillah. Ya. Jadi kita ketika bicara kematian ini betul-betul sadar kalau kita ini memang nggak ada apa-apanya. Maka kita nggak bolehlah bergaya-gaya, nggak bolehlah sombong, nggak bolehlah kita lupa, jangan kufur, ya. Ayo kita maksimalkan. Maka ketika kita memahami ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, di situ kita yakin yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian.
Nah, kalau yang paling jauh dari kehidupan kita apa? Masa lalu. Yang nggak akan kembali. Cuman yang saya garis bawahi, yang paling penting ini. Karena sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu, maka apa? Jangan pernah kita membanggakan kebaikan-kebaikan, mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Rahasiakan betul, jadikan itu amalan yang istimewa, nggak perlu cerita ya, nggak usah ceritain. Memang kita boleh suami istri bercerita, anak dengan orang tua boleh cerita. Tetapi ketika kita bisa menyembunyikan, merahasiakan, itu menjadi amal yang istimewa ketika menghadap Allah. Ya, jadi masa lalu yang paling jauh itu adalah masa lalu, maka ketika kita ingat kebaikan kita, jangan pernah kita cerita-ceritakan, kalau bisa dirahasiakan, ya, tersimpan rapi itu amalan. Ya. Tetapi ketika kita ingat, ya Allah, aku dulu pernah sehari baca Quran yaitu 5 lembar dan merasa kurang. Tapi kok sekarang ini boro-boro 5 lembar, 5 ayat aja kadang-kadang sudah serangan kantuknya, Masya Allah. Ada yang baca Al-Quran tuh kalau lagi susah tidur, ada itu. Ya. Biar cepat tidur. Jadi susah banget tidur, begitu ambil Quran langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam leksek. Malam harinya terkejut. Kenapa terkejut? Iya, bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Coba. Nauzubillah min dzalik ya. Ini bukan bermaksud nyinggung atau nyindir loh ya. Nabrak sih iya kali ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Maman. Kumaha damang? Iya. Pak Maman kumaha damang? Maman belum dengar kayaknya. Belum dengar, belum bisa dengar kayaknya. Yes. Pak Maman? Baik. Mungkin Pak Maman lagi menyiapkan ya. Jadi saya ulangi, sesuatu di mana kita berada, ingat kullu nafsin dha'iqatul maut, yang namanya kematian dia lebih cepat dari angin, nggak peduli kita lagi taat atau maksiat. Jangan tertipu dengan yang namanya umur, jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Ya. 1. Ali Imran 185 ini betul-betul ayat yang menyadarkan semua manusia, bahkan orang kafir pun kalau ditanya ya. Maksudnya gini, meskipun dia kafir, ketika ditanya kamu yakin akan mati, pasti dia bilang saya akan mati. Makanya Allah menyatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qad'an famulaqi. Hai sekalian manusia, kalian ini sedang bekerja keras menuju Allah. Ada yang menuju Allah dengan taatnya, dengan imannya, dengan ibadahnya, dengan melakukan banyak kebaikan. Ada yang santai-santai, ada yang naudzubillah min dzalik menuju kematian ini dengan apa? Maksiat dan dosa. Dan ingat, orang mati biasanya berdasarkan dia punya kebiasaan. Ya. Kalau kita lagi tahajud meninggal, Masya Allah istimewa banget tuh, nikmat banget. Masya Allah. Ya. Saya punya cerita menarik ini yang waktu haji. Waktu haji itu saya melihat ya 3 pemandangan tentang kematian. Jadi yang pertama waktu tawaf, ya, waktu tawaf itu sempat terhenti sejenak. Karena di depan Ka'bah itu saya agak jauh. Berhenti. Ternyata ada ibu-ibu, kayaknya orang Turki atau orang mana lah itu, orang pokoknya bukan orang Indonesia atau Malaysia itu. Ya, kemudian ada yang mendekati, ada askar itu, askar
perempuan itu mendekati, kemudian apa? Dipegang, qad tuwfiyat, sudah meninggal. Jadi betul-betul dia meninggalnya waktu tawaf. Masya Allah. Yang kedua, ketika habis sholat subuh, ya, ketika habis sholat subuh, ya, saya menuju ke arah luar. Kalau istri kan di bagian wanita, ya. Nah, saya arah keluar itu pas di dekat turunan itu, turunan tangga itu. Nah, kalau itu orang Afrika namanya. Itu dia posisi lagi ya pegang tasbih tapi geletak gitu. Kemudian ada askar yang bilang ya qad tuwfiya, dia sudah meninggal. Itu kalau saya melihat sekilas, itu saya melihat betul kalau itu. Kalau itu yang tadi itu saya agak jauh. Tapi kalau yang ini saya melihat betul, itu dekat sekali. Saya memperkirakan dia nampaknya habis sholat subuh terus lagi ya pakai tasbih itu zikir. Mungkin saat itulah meninggalnya. Nah, Enak tapi enak banget ya. nah itu Masya Allah kan. Dan itu Masya Allah fi yaumil Jum'ah lagi, pada hari Jumat. Oh, Masya Allah. Nah, yang satu lagi pemandangan itu nggak hari Jumat ya, itu sore ya, itu hari, lupa saya harinya, itu hari Senin atau apalah. Itu betul-betul dua mayat itu dibawa ke arah Masjidil Haram. Jadi waktu masih di pelataran, ya, saya dengan istri saya ngelihat itu. Yang depan itu laki-laki jelas karena nggak ditutup, ya. Nah kalau yang perempuan itu kan ditutup, ya. Nggak tahu itu suami istri atau enggak, tapi yang jelas itu laki perempuan. Oh, ya Allah. Kalau orang lagi haji kan dia meninggal itu kan dia masih pakai kain ihram kok. Ya Allah. Jadi memang betul-betul kita itu harus banyak ingat kematian, karena orang yang betul serius mengingat kematian, dia akan menyegerakan tobat, dia akan serius melakukan amal. Dia hanya berpikir, jangan-jangan ini hari terakhirku, jangan-jangan ini hari terakhirku. Tapi jangan terus, jangan-jangan ini hari terakhirku, terus malah nggak makan. Udah dihidangkan rendang juga nggak dicicip, ya. Udah disediain martabak nggak disentuh, ya. Udah disediakan kebuli juga nggak dicicip, nggak. Jangan-jangan ini hari terakhirku. Ah, itu keliru. Ya. Ya, baik ya. Masya Allah. Jadi ingat, sesuatu yang paling dekat adalah kematian dalam kehidupan kita nih. Yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Assalamualaikum Pak Maman. Gak denger juga ya kayaknya Maman ya. Iya kayaknya masih belum denger. Belum denger tuh, masih nggak bisa. Gak nge-WA gak apa gitu. Tadi udah WA kok. Pak Maman WA belum bisa belum kedengeran ya Pak ya? Belum ya, Man? Udah kedengeran, Man? Belum kayaknya. Iya, baik. Kemudian tadi yang paling jauh adalah masa lalu kita. Nah, masa lalu kebaikan amal soleh itu simpan betul, rahasiakan betul. Dan itu jadikan amalan yang istimewa. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ayat tentang kematian yang hendaknya selalu kita ingat, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi doanya gimana agar mati dalam Islam, dalam iman dan husnul khotimah? Doanya gimana? Tamutunna. Ya, Ali Imran 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di intinya akhirnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, agar kita mati dalam keadaan Islam, iman dan husnul khatimah, doanya gimana? Sampai lupa ini berarti nggak meraktekkan ini.
Ada Allahumma inni a'udzubika masih jadi lupa deh. Doanya lupa ya Allah. Nah, ini nih kalau ditanya malah jadi lupa tuh bentar ya. Karena ini atau khotimah. Doa agar mati dalam keadaan Islam, iman dan husnul khotimah gimana? Allahumma ini as'aluka jannah wa na'udzu Allahumma ini as'aluka fi husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Doa agar mati dalam Islam, iman dan husnul khotimah gimana? Kumaha Ibu? Yang Allahumma apa ya? Bil Islam Ini yang a'udzubika min yang bil Islam. bukan yang Pak Ustaz sekarang ajar itu. Iya, yang Islam itu lah bil Islam. Yang pasti Itu nggak boleh lupa. Itu nggak boleh lupa. yang wahdim lana ala Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kayaknya jarang dipraktekin atau memang lupa ya? Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil husnul khotimah. Yang gitu kan Ustaz? Iya. Khtim lana Yang gimana ya? Allahumma khtim lana bil Islam iya wahtim lana bil husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Husnul khotimah. Nggak boleh lupa itu. Itu cukup sekali dibaca ba'da subuh. Ya. Doa Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Cukup sekali saja, cukup. Kalau dalam sujud bisa nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nah gini, pahami ya Bun, Butia, pengertian doa yang di dalam katanya kita nggak boleh membaca Al-Quran. Ya, yang nggak boleh itu kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Tetapi, assalamualaikum Pak Maman, Damang. Ya. Gini, saya ulangi. Yang dimaksudkan tidak boleh kita dalam sholat membaca Al-Quran. Ya. Tetapi kalau di dalam sholat kita mengambil pas doanya. Contoh di dalam sholat kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Assalamualaikum Pak Maman. Alhamdulillah. Tos tiasa ya nak, alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Kemarin kemari Baya nggak jumpa Pak Maman kemana ya? Kemana Pak? Ke Ini kok ada ya? Oh iya. Jadi saya Pak ya. iya silakan Pak Maman. Baik. Jadi saya lanjutkan. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu tidak boleh jelas. Tetapi kalau kita mengambil doa, ya kita mengambil doanya di dalam sholat itu boleh. Contoh, kalau ayatnya kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita baca seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau kita mengambil langsung rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu kita ngambil di doanya saja itu boleh. Contoh, wa minhum yaqulu rabbana
la tuzigh qulubana rabbana la tu'akhidna in nasina. Dia kan tidak di dalam awal ayat. Nah, kita hanya mengambil di poin doanya saja. Itu tidak disebut kita membaca Al-Qur'an. Tetapi karena kita ngambil di poin doanya, itu boleh, tidak masalah. Ya, gitu ya. Jadi seperti kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi aydurun, boleh. Kenapa? Karena kalau ayatnya kan waqur rabbi, ya. Nah, ini kan kita ngambil di poin doanya saja. Jadi tidak mengapa. Yang nggak boleh utuh kita membaca tadi contohnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak boleh. Karena itu berarti kita membaca ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kita langsung rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar atau rabbana hab lana min azwajina, hanya kita mengambil posisi di doanya. Nah, itu boleh. Iya. Ya. Baik ya. Jadi kita ingat ketika membaca ayat wala tamutuna illa wa antum muslimun, maka salah satunya kita menjaga dengan doa tadi. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Bukan husnul khotimah ya, Bu? Enggak, karena ada bi, karena ada bi-nya kan, bi. Bi husnil. Kasroh ya. Iya. Nah, ada Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya. Itu cukup sekali kita baca pada subuh. Ya. Jadi doa itu cukup sekali dibaca pada subuh, sekali pada duhur, sekali pada asar, sekali pada maghrib, dan sekali pada isya. Sekali cukup. Ya gitu Bun ya. Jadi sekali dibaca, sekali saja pada subuh, sekali pada duhur, sekali pada asar, sekali pada maghrib, dan sekali pada isya. Sekali cukup. Gitu Bu Tia ya. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ayat tentang kematian yang hendaknya selalu kita ingat, yaitu ini surat Al-Hijr ayat terakhir 99. Di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang terakhir 99, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Makanya jadikanlah, ya, kata Imam, masih ingat doanya apa? Nasihat Imam Syafi'i gimana? Terakhir sudah saya sampaikan itu. Kata-kata menarik dari Imam Syafi'i gimana? Kalau lupa nanti saya kasih tahu deh. Iya, lupa. Lupa. Ini menarik ya, nasihat Imam Syafi'i ini apa? Jadikanlah akhirat itu di dalam kolbumu atau hatimu. Akhirat. Ya, jadikanlah akhirat itu di dalam kolbumu atau hatimu. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Genggaman tanganmu. Nah, yang ketiga apa? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Ini apa yang ketiga gimana? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Dan jadikanlah
Kematian itu Kematian itu di pelupuk matamu. di pelupuk matamu. Oh, maksudnya ada 3 tuh nasihatnya tuh, ini jadikanlah akhiratmu sebagai di dalam kalbumu, Hatimu. dan jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu. Ya, Lalu yang ketiga, jadikanlah kematian di pelupuk matamu. ya betul. Nah, sedikit saya ingin sampaikan nasihat ini gini. Jadi orang beriman tuh yang berpikir apa? 2 saja. Fokus dengan 2 hal saja. Apa itu? Bu Rini mau jawab apa itu? Apa? Orang yang beriman tuh fokus dengan 2 hal saja. Takwa. Ya, jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ya, Bu Rini mau jawab apa ini, Bu Rin? Nggak dengar. Dimatiin. Nyalain. Nyalain dulu itunya. Nah. Ya, Bunda dia jawabnya salah, gimana aku? ini pasrah. Dan akhirat. Nah, gini. Jadi kita itu sebagai orang beriman fokus dengan 2 hal. Di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Oh, dunia bahagia. Di akhirat Masuk surga. Masuk surga. Nah, kalau mau bahagia, ngikutin Al-Quran. Kalau mau bahagia, mencintai apa-apa dan siapa yang Allah cintai. Kalau mau bahagia, jalankan perintah Allah, jauhkan larangannya. Kalau mau bahagia, ya bersyukur, jangan kufur. Kalau mau bahagia, ya tawadu, jangan sombong. Kalau mau bahagia, ya dermawan, jangan kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampilik garyang. Ya, kalau mau bahagia ya taat, jangan maksiat. Sombong tadi apa sombong? Sombong lawannya tawadu. Tawadu itu kan rendah hati. Ya. Tawadu, jangan sombong. Ya. Sekarang kalau orang pikir ya, dia punya duit banyak, punya kendaraan banyak, punya ini banyak, terus dipamer-pamerkan, untungnya apa? Ingat loh, yang halal dihisap, yang haram diazab. Yang halal dihisab, Yang haram diazab. yang haram diazab. Iya. Kalau tentang syukur dan sabar gimana, Bu Tia? Iya, kalau tentang syukur dan sabar gimana? Syukur dan sabar. Ya. Kata Allah. Harus syukur, harus bersabar. Syukur dalam nikmat Allah, sabar dalam cobaan, ujian. Cobaan. Ujian itu bukan nikmat Allah. Nikmat juga sih. Loh, jangan pakai si dong. Jangan pakai si. Ujian kan bisa kenikmatan, bisa musibah kan? Nah, terus berarti kalau tadi loh, kita merangkai syukur dan sabar tuh gimana? Merangkai syukur dan sabar tuh gimana? Mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan senang dan duka. Waduh, senang dan duka, Masya Allah. Jadi syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Begitu. Syukur itu tanpa tapi,
Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Amin. Maksudnya syukur itu tanpa apa tadi? Tanpa tapi. Dapat tapi. Contohnya gini, syukur itu tanpa tapi. Alhamdulillah ya, kita punya ini, tapi sayangnya masih kurang. Nah, itu udah nggak syukur itu. Kalau namanya Sabar itu tidak bertepi sampai mati. iya, Syukur tanpa syarat ya. Iya. Syukur tanpa syarat. iya. Syukur tanpa syarat atau bahasanya syukur tuh tanpa tapi. Syukur ya syukur, enggak. Saya sih bersyukur tapi nah itu udah nggak syukur itu. Sabar tanpa tepi. Ya, benar. Sabar tidak bertepi sampai mati. Sampai mati. Coba lihat ayat tentang sabar itu, ayat surat cintanya Allah menarik sekali. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Azumar itu surat Azumar 39. Ya, Az-Zumar Quran saya surat 39. Sama ya. Ya. Az-Zumar surat ayat 10. 39. Ya, ayat Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Berarti orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Makanya tidak bertepi dia. Nah saya tanya ini, mau pingin masuk surganya, mau jalan sabar atau syukur? Mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Dua-duanya. Kalau syukur itu kan kaitannya dengan hal yang nikmat, yang enak, yang menyenangkan gitu kan. Tapi kalau sabar kan dengan banyak yang kurang enaknya, susahnya, ujian yang mungkin menyakitkan, menyedihkan, kehilangan. Terutama kehilangan orang yang kita cintai. Ayo Bu Alfi, mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar. Jadi nggak syukur? Siksa. Kita boleh balas kan kisos. Nggak usah sabar kan? Maksudnya gimana? Gimana tuh? Kalau orang disiksa, dizolimin, tapi fisik disiksa gitu. Terus dia boleh nggak? Maksudnya nggak bersabar gitu. Maksudnya nggak nerima begitu aja, harus balas gitu kan? Itu ada ketentuannya. Hukum kisas itu kalau sudah ada syariat. Kalau tegak syariat bisa hukum kisas itu dilaksanakan. Tapi contohnya nggak boleh, mohon maaf nih. Ada yang mukul ibu, ibu pukul juga dia. Apa bedanya? Bukankah menjadi pemaaf itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah? Dan besarnya pahala memaafkan, Masya Allah. Kalau membahayakan nyawa gimana? Ya. Kalau enggak gimana? Gimana Ustadz? Kita kan nanya kalau membahayakan nyawa. Kalau enggak kan bisa aja kita tetap bersabar. Misalnya kita membahayakannya kayak seorang istri yang di KDRT sama suami bersabar. Kita itu dulu saudara kita begitu tuh. Ya. Bersabar, disundut rokok bersabar segala macam. Itu bukan bersabar namanya Bu. Itu oon. Sabar, nah itulah. Pemahaman sabar di kita ini banyak yang belum pas. Sabar itu yang pertama ikhlas menerima takdir Allah. Ya saya ulang ya. Jadi sabar itu, definisi sabar itu adalah yang pertama ikhlas menerima takdir Allah. Yang kedua, sabar itu mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Bukan berdiam diri. Saya ulangi, sabar itu artinya ikhlas menerima takdir Allah, kemudian mencari solusi jalan yang terbaik, tidak berdiam diri. Itu sabar. Digampar kok diem aja, wah nggak salah kok. Nah, saya malah punya ungkapan begini Bun.
Kalau kita benar, kenapa kita harus marah? Kalau kita salah juga, kenapa kita harus marah? Jadi mau dimarah intinya. Gini, bukan masalah itu. Artinya ketika ada orang yang menyakiti, tunggu dulu, apa sebabnya? Seperti naudzubillah min dzalik. Ini kan ngeri nih. Ada seorang ibu-ibu di mana itu, Kalimantan atau mana? Naudzubillah min dzalik. 10 hari baru melahirkan, dibunuh sama suaminya. Ya Allah. Kenapa? Baru 10 hari istrinya selingkuh, coba. Ya Allah ya Robbi. Gimana tuh? Suaminya juga bodoh juga. Kenapa dia harus membunuh? Itu kan sudah cukup ceraikan saja, selesai kan? Iya. Makanya kalau kita benar, kenapa kita harus marah? Lagian juga apalagi kalau kita salah. Wong bener aja kita nggak boleh marah, apalagi salah. Nah, disitulah ketika hawa nafsu menguasai kita, yang tadinya benar akhirnya menjadi salah. Yang salah tambah salah. Kayak yang ngejarah-jarah itu ya Ustadz. Oh enggak. Kalau yang ngejarah-jarah itu dia dosanya lebih besar dari yang diambil barangnya. Ya. Apa? Saroni? Siapa itu? Saroni apa Saroni itu? Bun, yang menjarah itu dosanya lebih besar daripada yang dijarah. Mau tahu keterangannya? Halo? Ini keterangannya. Dia tahu ini haram. Kok dia ambil? Berarti kan lipat dia. Oh, dia nggak tahu ini haram. Kan bukan hadiah. Kenapa dia juga ambil? Maka yang menjarah-jarah itu jelas dosanya lebih besar dari yang dijarah. Nah, ada pengecualian. Dia kalau petugas, dia mengambil itu, kemudian akan dikembalikan ke negara untuk rakyat. Loh, itu jangan-jangan, mohon maaf ya, itu jeripayah dia bukan karena dia jadi pejabat. Nah, jadi yang menjarah itu jelas posnya dosanya lebih besar dari yang dijarah. Kan sabar 3 hal. Nah, ini Bu Tia yang jawab nih, atau Bu Mili nih. Sabar kan terdapat dalam 3 hal. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Dalam 3 hal? Ya, sabar itu dalam 3 hal. Nggak apa-apa, saya jawab lagi nggak apa-apa ini. Ketika sehat, ketika sakit, ya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan. Ya, 1. As-sabru fi taatillah. Sabar di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Ya, 1. Sabar dalam dalam hal lupa. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Yang ketiga, sabar ketika dalam ujian dunia dan musibah, termasuk bencana, musibah, penyakit. Kan orang kalap itu contohnya apa? Contohnya kakak kita yang pertama itu, karena nggak sabar dia. Kakak kita yang pertama itu kan kemudian dia membunuh itu kan karena nggak sabar. Orang bunuh diri karena nggak sabar. Yang ketiga apa tadi? Yang saya ulangi ya, sabar terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru fit taatillah.
Sabar, Ini sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. sabar itu sabar itu ada 3 hal. Ya, terbagi dalam 3 hal. Ya, 1 as-sabru fit taatillah. Hah? As-sabru fit taatillah. Fi taatillah. Nah, artinya sabar itu di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Sabar itu di dalam Ketaatan ibadah kepada Allah. ibadah kepada Allah. Ya, di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Taat ibadah kepada Allah. Ya, kepada Ya, yang pertama. Yang kedua as-sabru fit tarkil ma'asi wa dzunub. Sabar itu Asobru, fi fit tarkil ma'asi, tarkil. fit tarkil ma'asi, fit tarkil ma'asi wa dzunub. Ya, maaf. Ma'asi sot. Sosisu. Sosisu. Maasi. Wa dzunub. Wa dzunub. Zunub. Nah, Zunub. Zunub. ya. Zunub. Bukan junub, dzunub. Ya, zunub. Iya, dzunub itu artinya dosa. Meninggalkan, yaitu di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Jadi sabar. Di dalam sabar yang kedua adalah di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Meninggalkan Maksiatan dan dosa. dan dosa. Nah, kemudian yang Ini sabar meninggalkan. ya, sabar itu yang kedua, sabar itu di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Nah, ketika itu yang ketiga, as-sabru, sabar itu terhadap dunia dan musibah. Anid dunya awil musibah. Sabar anid dunya wal musibah. Anid dunia Wal musibah. wal musibah. Jadi sabar contohnya ya tentang dunia itu ya bisa ditipu, dizolimi, disakiti. Kemudian juga bisa bentuknya apa? Musibah, kematian, kehilangan, bencana, kebanjiran, kebakaran, semacam-macam. Itu kan musibah, sakit, termasuk itu musibah kaitannya dengan duniawi ya. Jadi kalau kembali tadi Bu Alfi yang jarah-jarah itu jelas dia kira-kira nggak sabar dalam mana itu? Dalam harta ya? Iya, dia nggak sabar dalam maksiat dan dosa. Itu kan maksiat dan dosa, ngambil punya orang, hak orang lain. Iya. Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Baik. Nah, jadi ketika kembali kepada ayat 15, surat 15 ayat terakhir tadi, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Nah, sekarang kita akan masuki kiat-kiat husnul. Ya. Surat 15 ayat terakhir. Surat 15 surat Al-Hijr. Iya. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Ya. Kiat-kiat husnul khotimah. Sekarang kita masuki pada kelanjutan dari keterangan tentang ayat, yaitu kiat-kiat husnul khotimah.